Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Nurul Hasanah Reni Jaya Pamulang yang dirahmati Allah, izinkanlah pada tausiah kali ini saya menyampaikan sebuah cerita. Suatu hari seorang anak bertanya kepada ayahnya, ayah tahu nggak kenapa setiap selesai sholat guru kita menganjurkan untuk selalu melafazkan kalimat-kalimat thayyibah? Ayah tahu nggak? Soalnya aku disuruh buat cerita ini. Anakku, nanti sore kan guru ngajimu datang. Coba ditanyakan pada guru ngajimu soalnya kamu kan tahu ayah nggak pernah masuk pesantren. Dengan demikian nanti jawabannya mungkin lebih bagus daripada kalau ayah menjawab. Hadirin yang dirahmati Allah, dari dialog singkat ini dapat kita ambil hal yang menarik. Yang pertama, keluguan seorang anak yang bertanya kepada ayahnya, dan yang kedua, kejujuran seorang ayah menjawab pertanyaan anaknya. Hadirin yang dirahmati Allah, sungguh kita sangat beruntung memeluk agama Islam. Islam adalah agama yang tinggi, Islam adalah agama yang mulia, Islam adalah agama yang benar di sisi Allah. Adapun setiap kali kita dianjurkan untuk banyak-banyak melafazkan kalimat thayyibah, kalimat yang thayyib, kalimat yang baik, diantaranya lafaz Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian saya ingin menyampaikan silsilah kalimat thayyibah ini yang saya baca dari buku kecil yang dikarang oleh Imam Sucahyo. Semoga Allah merahmatinya. Dulu, jauh sebelum Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia, Allah telah menciptakan malaikat. Malaikat-malaikat itu sangat taat dan tunduk dalam beribadah kepada Allah. Zikirnya para malaikat di alam malakut adalah lafaz Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Tiap detik, menit, hari, minggu, bulan, tahun, berabad-abad lamanya para malaikat melafazkan zikir kalimat thayyibah Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Kemudian Allah berkehendak menciptakan makhluk yang bernama manusia, seperti kita-kita ini tentunya. Maka diciptakanlah Nabi Adam dengan kekuasaan Allah. Nabi Adam
pada awalnya masih dalam bentuk jasad, belum bisa bergerak. Kemudian Allah meniupkan ruh ke dalam jasad itu, dan Nabi Adam kemudian bersin dan melafazkan kalimat Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalimat yang dilafazkan dari lisan Nabi Adam yang mulia ini didengar oleh para malaikat di alam malakut, dan mereka berkata, sungguh kalimat yang diucapkan Nabi Adam adalah kalimat yang tinggi lagi mulia di sisi Allah. Maka sejak saat itu zikirnya para malaikat bertambah menjadi subhanallah, alhamdulillah, maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Nabi Adam karena sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah, akhirnya wafat. Maka diutuslah nabi-nabi berikutnya. Ini adik-adik yang masih kecil-kecil ini, bapak-bapak tentu ingat bagaimana dulu penyanyi cilik di Ananda memberikan pelajaran kepada kita bagaimana cara menghafal nama-nama nabi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, begitu kalau tidak salah kira-kira lagunya, dan silahkan diteruskan. Ketika Nabi Adam wafat, kemudian Allah mengutus para nabi-nabi dan rasul berikutnya sampai diutuslah Nabi Nuh alaihissalam. Kita tahu dari sejarah bahwa Nabi Nuh yang telah berjuang bertahun-tahun lamanya untuk mengajak umatnya menyembah Allah, beribadah kepada Allah, tetapi umat Nabi Nuh hanya sedikit yang mau beriman kepada Nabi Nuh. Kita juga ingat bagaimana kesabaran Nabi Nuh yang luar biasa menghadapi umatnya yang sulit diajak untuk beribadah, menyembah Allah. Singkat cerita, terjadilah banjir bandang yang luar biasa, yang banjir ini menimpa umat Nabi Nuh. Namun sebelumnya Allah telah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal. Maka tatkala air laksana dicurahkan dari langit, kemudian air muncul dari permukaan tanah, bertemulah air dari langit dengan air dari dalam bumi menyatu sehingga menimbulkan air bah yang luar biasa. Nabi Nuh mengajak umatnya yang beriman masuk ke dalam kapal yang sudah disiapkan, perahu yang sudah disiapkan. Perahu ini konon terdiri dari 3 tingkat. Yang pertama dihuni oleh makhluk-makhluk melata yang beriman kepada Allah berpasang-pasangan. Kemudian tingkat kedua, manusia-manusia yang beriman, umat Nabi Nuh termasuk Nabi Nuh. Dan yang ketiga adalah binatang-binatang lainnya seperti bangsa burung. Luar biasa, banjir bandang yang demikian menakjubkan ini menimpa umat Nabi Nuh, dan Nabi Nuh berlayar dengan menggunakan bahteranya, dengan menggunakan perahu besarnya, dengan menggunakan kapalnya. Dalam perjalanan, Nabi Nuh melihat anaknya Kanan berenang-renang di tengah gelombang yang luar biasa itu. Maka Nuh berkata, "Hai anakku, mendekatlah kemari nak, masuklah ke dalam kapal ini." "Tidak ayah, tidak, saya akan terus berenang dan menuju gunung itu. Mudah-mudahan air tidak akan sampai di sana." "Tidak nak, ini musibah, ini azab Allah. Semua orang yang tidak beriman kepada Allah akan terkena azab ini. Masuklah ke dalam kapal nak." "Tidak ayah, tidak." Maka akhirnya putra Nabi Nuh pun tenggelam oleh
air bah yang luar biasa menakjubkan ini. Singkat cerita, air pun surut laksana ditelan bumi. Kapal Nabi Nuh terdampar, kemudian Nabi Nuh membuka pintu dan turun, menginjakkan kakinya ke bumi Allah yang masih basah, kemudian sujud dengan berkata, La ilaha illallah, Nuh Rasulullah. Kalimat yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam ini didengar oleh para malaikat di alam malakut, dan malaikat-malaikat berkata, sungguh kalimat yang diucapkan Nabi Nuh adalah kalimat yang tinggi lagi mulia di sisi Allah. Maka zikirnya para malaikat kemudian bertambah menjadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nabi Nuh manusia juga seperti kita, sudah menjadi sunatullah bahwa semua yang bernama makhluk akan meninggal, akan wafat, akan mangkat kembali menghadap Allah yang berasal dari tanah, kembali rebah jadi tanah. Maka Nabi Nuh pun mangkat, meninggal, kemudian Allah mengutus Nabi dan Rasul-Rasul berikutnya untuk meneruskan risalahnya. Maka kemudian diutuslah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim telah lama menikah tetapi belum dikaruniai anak. Kemudian menikahlah yang kedua kalinya, dan Allah memberikan anak yang bernama Ismail. Adik-adik tentu sudah tahu kisah yang menakjubkan ini, bagaimana Ismail yang masih kecil tetapi begitu taat kepada ayahnya, taat kepada Allah penciptanya. Ketika sedang enak-enaknya dilihat oleh pandangan mata, sedang lucu-lucunya, tiba-tiba Nabi Ibrahim bermimpi. Tidak hanya sekali, mimpi itu terjadi berulang-ulang. Impian seorang nabi adalah petunjuk bagi Allah yang harus dilaksanakan. Apa mimpi itu? Yaitu Nabi Ibrahim diminta menyembelih anak satu-satunya saat itu yang sangat disayanginya. Kemudian bertanyalah Ibrahim kepada anakku, wahai anakku, sesungguhnya ayah bermimpi untuk menyembelihmu. Ismail yang masih muda menjawab, laksanakan saja ayah, kalau itu perintah Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikanlah aku dan ayah sebagai hambanya yang sabar. Subhanallah, jawaban yang luar biasa dari seorang anak yang patut kita tiru bagaimana taatnya kepada orang tua dan kepada perintah Allah. Maka kemudian dibawalah Ismail kecil ini ke suatu tempat, kemudian direbahkanlah Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim siap mengambil parang, siap untuk menyembelih, memotong leher anaknya Ismail. Begitu sudah siap untuk dilakukan penyembelihan, tiba-tiba datanglah iblis menggodanya. Kalau bahasa kita, hai Ibrahim, mana ada anak yang mana ada seorang ayah tega membunuh anaknya sendiri. Nabi Ibrahim begitu yakin bahwa itulah perintah yang harus dilakukan, perintah Allah yang harus dilakukan. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengambil batu, kemudian Allahu Akbar, iblis laknatullah, dilemparlah iblis itu. Nabi Ibrahim kemudian mengajak anaknya berpindah ke tempat berikutnya. Kembali Nabi Ismail kecil direbahkan. Nabi Ibrahim sudah siap untuk memotong leher anaknya ini, dan kembali iblis datang menggodanya. Hai Ibrahim, orang tua macam apa kamu tega menyembelih anaknya sendiri?
kira-kira begitu kalau bahasa kita. Tetapi Nabi Ibrahim sungguh yakin bahwa mimpi yang diterimanya adalah perintah Allah. Maka kemudian Nabi Ibrahim yang mulia ini mengambil batu, kemudian Allahu Akbar, iblis laknatullah. Kemudian Nabi Ibrahim mengajak anaknya Ismail berpindah dari tempat semula. Di suatu tempat kemudian direbahkanlah Nabi Ismail yang kecil ini, kemudian direbahkan dan kembali lagi siap untuk dipotong lehernya, dan kembali juga iblis menggodanya, dan Nabi Ibrahim mengambil batu sekali lagi dan berkata Allahu Akbar, iblis laknatullah. Kalimat yang diucapkan dari lisan Nabi Ibrahim yang mulia ini didengar oleh para malaikat di alam malakut, dan mereka berkata, sungguh kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim adalah kalimat yang tinggi lagi mulia di sisi Allah. Maka zikirnya para malaikat kemudian bertambah menjadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian Nabi Ibrahim pun wafat mangkat atas izin Allah, meninggalkan dunia yang fana ini, dan Allah mengutus Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika malaikat Jibril mengunjungi Nabi Muhammad dan menceritakan kisah para nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Nabi kita yang mulia ini takjub dengan kisah itu, kemudian dari lisannya yang mulia berkata, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Nah, hadirin yang berbahagia, inilah barangkali jawaban yang bisa kita sampaikan kepada anak kita manakala anak kita menanyakan bagaimana silsilah yang menakjubkan yang kemudian ini menjadi zikir yang setiap saat sebaiknya kita lafazkan, yaitu lafaz subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Supaya lebih mudah, biasanya kita mengajarkan anak-anak untuk mengucapkan dengan cara dirangkai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah Masjid Nurul Hasanah Reni Jaya Pamulang yang berbahagia, untuk sementara ini tausiah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dengan sering melafazkan kalimat thayyibah ini Allah memberikan kita kemudahan meniti jalan hidup di dunia, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan masuk ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi